Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta para hadirin yang menonton, saya merupakan tim pro dengan mosi. Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sebelum itu, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safa Mauludia, saya berasal dari SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Dewan Juri dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk memberikan definisi dari model pendidikan klasik dengan model pendidikan progresif. Model pendidikan klasik adalah sistem pendidikan yang menekankan pada penguasaan ilmu dasar seperti bahasa, logika, matematika, sejarah, dan juga filsafat dengan metode disiplin, hafalan, dan latihan intelektual yang terstruktur. Sedangkan model progresif adalah sistem yang lebih menekankan pada pengalaman, kebebasan siswa, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Dalam mosi ini, Dewan ini memilih model pendidikan klasik sebagai fondasi utama di sekolah menengah karena dianggap lebih relevan dan membentuk nalar kritis, kedisiplinan, intelektual, dan landasan akademis yang kuat. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, jika kita melihat realitas pendidikan di Indonesia, kualitas siswa seringkali hanya terfokus pada keterampilan praktis jangka pendek, sementara kemampuan berpikir logis, bernalar, dan memahami dasar ilmu justru lemah. Misalnya, survei PISA pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 69 dari 81 negara dalam literasi, sains, dan juga matematika. Ini menandakan bahwa pendekatan pendidikan yang terlalu longgar seperti progresif yang menekankan kebebasan penuh belum cukup berhasil membangun dasar akademis yang kuat. Model pendidikan klasik memberikan struktur, disiplin, dan kurikulum yang jelas sehingga siswa terbiasa berpikir sistematis. Pada usia remaja, ketika karakter akademis sedang dibentuk, mereka membutuhkan fondasi yang kokoh, bukan sekadar kebebasan yang seringkali berujung pada kebingungan arah belajar. Dewan Juri yang terhormat beserta para hadirin yang menonton, pertama, pendidikan klasik membentuk kemampuan berpikir kritis dan analitis. Pelajaran seperti logika, retorika, dan juga filsafat yang menjadi ciri khas pendidikan klasik terbukti melatih siswa untuk menyusun argumen dengan runtut dan juga rasional. Data dari Classical Learning Test di Amerika menunjukkan bahwa siswa dari sekolah klasik memiliki skor membaca dan menulis 30% lebih tinggi dibandingkan sekolah progresif. Kedua, pendidikan klasik menjaga integrasi budaya dan moral. Dalam model klasik, siswa tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga nilai, sejarah, dan juga tradisi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan bangsa kita yang berlandaskan Pancasila. Jika model progresif terlalu menekankan kebebasan, seringkali nilai tradisi dan akar budaya terabaikan. Ketiga, pendidikan klasik lebih adaptif dalam jangka panjang. Dengan penguasaan dasar yang kuat, siswa akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman. Menurut riset UNESCO pada tahun 2021, negara-negara dengan sistem pendidikan berbasis literasi klasik seperti Korea Selatan dan Jepang mampu menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan digital karena mereka memiliki fondasi matematika dan literasi yang kuat. Beralih ke landasan hukum, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berilmu, cakap, dan juga kreatif beserta tanggung jawab. Model pendidikan klasik sangat sejalan dengan amanat ini karena menekankan penguasaan ilmu dan pembentukan karakter. Selain itu, pada pasal 31 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Pendidikan klasik dengan pendekatan disiplin dan berbasis nilai jelas mendukung tujuan konstitusional tersebut. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan definisi, latar belakang, data, dan juga landasan hukum yang ada, jelas bahwa model pendidikan klasik lebih unggul dibanding progresif dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan juga berkarakter. Oleh karena itu, Dewan ini dengan tegas memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik demi mencetak generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap berpikir, berbudaya, dan juga bertanggung jawab terhadap bangsanya. Saya, Safa Mauludia, bangga menjadi tim pemerintah pada mosi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.